Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, hukmun na'ti idza ta'addada. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin, beliau masih berada dalam bab mengenai na'at. Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai hukmun na'ti idza ta'addada, yaitu hukum dari na'at jika dia itu ta'addada, berbilang atau lebih dari satu. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-514 sampai bait yang ke-517. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa na'tu ghairi wahidin idza ikhtalaf fa'atifan farriqhu la idza talaf. Dan na'at itu jika tidak satu atau lebih dari satu, maksudnya berbilang, idza ikhtalafa, dan jika na'atnya itu berbeda, fa'atifan farriqhu, maka pisahkanlah na'at-na'at tersebut dengan huruf ataf. Kemudian la idza talafa, akan tetapi jika na'at-na'at tersebut itu bersatu, menyatu atau maknanya sama, maka tidak ya la di situ. Jangan dipisahkan dengan huruf ataf. Kemudian beliau melanjutkan, wa na'ta ma'mulai wahidai ma'na wa amalin atbi' bi ghairi istithna. Ya, wa na'ta ma'mulai wahidai ma'na wa amalin atbi' bi ghairi istithna. Ya, wa amalin atbi' bi ghairi istithna. Ya, na'at bagi ma'mulai, dua ma'mul dari wahidai makna, dari dua amil yang menyatu maknanya, wa amalin, dan juga amalannya. Ya, berarti na'at dari dua ma'mul yang makna dan amalannya itu menyatu atau sama. Atbi', ya, maka ikutkanlah, ya, pada man'ut maksudnya bi ghairi istithna, tanpa pengecualian. Wa in nu'utun kathurat wa qad talat muftaqiran li dzikrihinna utbi'at. Wa in nu'utun kathurat wa qad talat muftaqiran li dzikrihinna utbi'at. Wa in nu'utun kathurat, dan jika na'at-na'at itu ada banyak, wa qad talat muftaqiran li dzikrihinna, dan man'utnya itu membutuhkan, ya, muftaqiran li dzikrihinna, membutuhkan untuk penyebutan semuanya. Ya. Maka apa? Utbi'at, maka semuanya diitba'kan, diikutkan. Waqta' awit bi'in yakun mu'ayyana biduniha aw ba'daha qata' mu'lina. Ya, waqta' awat bi', ya, waqta' awat bi'in yakun mu'ayyana biduniha aw ba'daha qata' mu'lina. Kemudian iqta', dan putuskanlah, ya, awat bi', dan atau ikutkanlah. Ya, jadi diqata' diputuskan atau diikutkan, atbi'. Kapan? In yakun muayyana biduniha. Jika man'ut itu sudah muayyan, sudah tertentu, ya, tanpa biduniha, tanpa sebagian dari na'at tersebut. Ya, au ba'daha qata' mu'lina, atau sebagiannya putuskanlah dengan jelas. Ya, nanti akan ada penjelasan mengenai bait-bait ini. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan keempat bait ini. Beliau mengatakan, idza ta'addada
idza ta'addada an-na'tu fala yakhlu min qismaini. Ya, jika na'at itu berbilang atau lebih dari satu, maka tidak terlepas dari dua bagian. Al-awwalu, yang pertama, imma an yata'addadal man'utu. Ya, bisa jadi atau ada kalanya man'ut itu juga berbilang lebih dari satu. Au la yata'addadu. Atau bisa juga man'utnya itu tidak berbilang. Maka di sini ada dua pembahasan besar ini. Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan ini, ya, ta'addudun na'ti wal man'uti. Ya, ta'addudun na'ti wal man'uti atau ta'addadan na'tu wal man'utu. Yaitu berbilangnya na'at dan juga berbilangnya man'ut. Berarti di sini na'at dan man'ut itu sama-sama berbilang. Fa in ta'addadan na'tu wal man'utu falahu halatani. Maka jika na'at dan man'ut itu sama-sama berbilang, maka dia memiliki dua keadaan. Al-ula, keadaan yang pertama, an yattahidal amilu. Ya, pertama amilnya itu satu. Ya, jadi na'atnya berbilang, man'utnya berbilang, tapi amilnya itu satu. Fa in ikhtalafan na'tu wajabat tafriqu bainan nu'uti bil wawi. Maka jika na'atnya itu berbeda-beda, ya, ikhtalafan na'tu, fa in ikhtalafan na'tu, maka jika na'atnya berbeda-beda, wajabat tafriqu bainan nu'uti bil wawi. Maka wajib memisahkan antara na'at-na'at tersebut dengan wawu. Nahwu contohnya, marartu bi talibaini khatibin wa sya'irin. Saya telah berpapasan dengan dua orang pelajar, yang seorang itu khatib dan yang seorang itu penyair. Maka perhatikan di sini ada dua na'at, yaitu khatibin dan syairin. Dan itu berbeda. Maka karena berbeda wajib dipisahkan dengan wawu di situ. Atau bisa juga wa marartu bi rijalin syairin wa katibin wa faqihin. Saya telah berpapasan dengan beberapa orang laki-laki yang satu orang itu penyair, kemudian yang satu orang itu penulis, dan yang satu orang itu ahli fikih, ya, faqih. Maka di sini ada tiga na'at, ya, syairin, katibin, dan faqihin, dan karena berbeda-beda, maka wajib dipisahkan dengan wawu. Kemudian wa inittafaqa ma'nan na'ti, akan tetapi jika makna dari na'atnya itu sama, ji'a bihi muthannan au majmu'an. Ya, maka didatangkan, ya, dia na'at itu didatangkan dalam bentuk mutsanna atau jamak. Nahwu contohnya, ja'ani rajulani fadilani. Telah datang kepadaku dua orang lelaki yang utama. Ya, rajulani fadilani. Maka di sini karena keduanya memiliki na'at atau penyifatan yang sama, maka fadilani didatangkan dalam bentuk mutsanna. Atau wa rijalun fudola'u. Ja'ani rijalun fudola'u. Telah mendatangiku, ya, para lelaki yang utama. Karena man'utnya jamak, ya, maka fudola'u di sini juga jamak karena maknanya sama. Atsaniyatu, keadaan yang kedua, tadi itu kan amilnya satu. Nah, di sini an yata'addadal amilu, yaitu amilnya berbilang, berarti lebih dari satu. Fa in ittahada ma'nal amili wa amaluhu, ya, fa in ittahada ma'nal amili wa amaluhu, ya.
Ya, fa in ittakhadha ma'nal amili wa amaluhu, dan jika makna dari amil dan juga amalannya itu sama, ya, sama, jadi satu jenis, maka apa? Atba'an na'tul man'uta fi i'rabihi mutlaqan. Maka na'at diikutkan pada man'ut dalam i'rabnya secara mutlak. Ya. Raf'an wa nasban wa jarron, baik itu dalam bentuk rafa dan juga nasab dan juga jar. Ya, itu jika amilnya berbilang tapi makna dari amil dan amalnya itu sama. Nahwu contohnya hadara Khalidun wa qadima Bakrun al-aqilani. Hadara Khalidun wa qadima Bakrun al-aqilani. Telah hadir Khalid dan telah datang Bakar, yang keduanya ya sama-sama berakal. Maka di sini kita melihat bahwa hadara dan qadima itu maknanya mirip, ya, maknanya satu. Maka di sini kita melihat bahwa na'at itu diikutkan man'utnya, ya, dalam i'rabnya secara mutlak. Karena di sini man'utnya dua, ya, Khalid dan Bakar, maka na'atnya itu juga dua, al-aqilani. Kemudian wa haddathtu Shalihan wa kallamtu Aliyan al-karimaini. Ya, saya telah berbicara dengan Shalih dan juga ya berbincang dengan Ali, yang keduanya itu mulia. Ini juga sama, haddathtu dan kallamtu itu secara makna itu serupa. Wa marartu bi Asimin, ya, kemudian wa marartu bi Asimin wa juztu ala Muhammadin as-Salihaini. Ya, saya telah berpapasan dengan Asim, ya, dan juga saya telah melewati Muhammad, yang keduanya itu orang yang salih. Maka sama, marartu dan juztu itu walaupun amilnya berbeda, akan tetapi secara makna dan amalannya itu sama. Ya, secara umum seperti itu. Wa yajuzul qat'u. Ya, dalam hal ini itu juga boleh di qata', artinya tidak diikutkan i'rabnya. Kemudian beliau melanjutkan di sini. Beliau mengatakan wa in ikhtalafal ma'na awil amalu wajabal qat'u wamtana'al itba'u. Akan tetapi jika ya makna dan amalan dari dua amil tersebut itu berbeda, maka apa? Wajabal qat'u, wajib diqata', ya, dan wamtana'al itba'u, terlarang untuk diitba', diikutkan i'rabnya na'at kepada man'ut. Fataqulu, maka engkau katakan ja'a Khalidun wa madha Bakrun al-aqilani awil aqilani. Maaf. Ja'a Khalidun wa madha Bakrun al-aqilaini awil aqilani. Ya. Telah datang Khalid dan telah pergi Bakar, yang keduanya itu berakal, ya, al-aqilaini atau al-aqilani, ya, berakal juga. Hanya di sini terdapat perbedaan i'rab. Yang satu mansub, kemudian yang satu marfu'. Maka di sini dijelaskan fal aqilaini maf'ulun bihi li fi'lin mahdhufin. Maka kalau dibaca al-aqilaini itu mansubnya karena maf'ulun bihi li fi'lin mahdhufin. Maf'ul bih bagi fi'il yang dihapus. Ai a'nil aqilaini. Ya, maksudnya adalah, yang aku maksud adalah kedua orang yang berakal. Nah, di sini dikotok, ya. Diputuskan, ya, antara jumlah ja'a Khalidun wa madha Bakrun dengan ada takdir a'ni al-aqilaini. Ya. Kemudian wal aqilani, dan kalau dibaca al-aqilani itu berarti apa? Khobarun li mubtada'in mahdhufin.
Ya, serupa tapi ini menjadi khobar. Khobar bagi mubtada yang dihapus. Ai humal aqilani. Sama, diputus. Ja'a Khalidun wa madha Bakrun huma al-aqilani. Takdirnya seperti itu. Jadi saya telah Khalid telah berangkat dan Bakar telah pergi. Khalid telah datang dan Bakar telah pergi. Keduanya itu orang yang berakal. Ya. Maka karena makna antara ja'a dan madha itu berbeda, maka harus dikotok, tidak boleh diitba'. Wa taqulu, dan engkau katakan intolaqa Muhammadun wa kallamtu Aliyan al-katibaini. Ya, intolaqa Muhammadun wa kallamtu Aliyan al-katibaini awil katibani. Ya, Muhammad telah berangkat dan saya telah berbicara dengan Ali. Keduanya seorang penulis. Ya, al-katibaini atau al-katibani. Ini juga sama. Dikotok, ya, karena intolaqa dan kallamtu itu berbeda. Maka di sini dikotok, ya, kemudian nanti takdirnya a'ni al-katibaini atau huma al-katibani. Kemudian wa taqulu, dan engkau katakan marartu bisolihin wa jawaztu Khalidan asy-sya'iraini awisy-sya'irani. Ini juga sama. Saya telah berpapasan dengan Salih, ya. Kemudian saya telah melewati Khalid. Yang keduanya adalah seorang penyair, ya, bisa a'ni asy-sya'iraini atau huma asy-sya'irani. Kira-kira seperti itu. Kemudian berikutnya ta'addudun na'ti dunal man'uti, yaitu berbilangnya na'at tetapi man'utnya tidak berbilang. Al-qismu tsani, ya, macam yang kedua atau bagian yang kedua, an yata'addadan na'tu wa la yata'addadal man'utu, yaitu na'atnya berbilang sedangkan man'utnya itu tidak berbilang, berarti hanya satu. Fa in kanal man'utu la yattadihu illa biha jami'an wajaba itba'uha kulluha atau kulliha. Ya. Fa in kanal man'utu la yattadihu, jika man'utnya itu tidak menjadi jelas, illa biha jami'an, ya, kecuali dengan semua na'at tersebut, maka apa? Wajaba itba'uha kulliha, maka wajib mengitba'kannya semuanya. Jadi diikutkan semuanya. Nahwu, contohnya, marartu bi Muhammadinil mufassiri al-muhaddithi al-faqihi. Ya, marartu bi Muhammadanil mufassiril muhaddithil faqihi. Saya telah berpapasan dengan Muhammad yang beliau seorang mufassir, ahli tafsir, kemudian muhaddits, seorang ahli hadis, dan juga al-faqih, seorang ahli fikih. Ya. Maka apa maksud dari jumlah ini? Maka di sini dikatakan, jadi seseorang yang menuturkan ini, marartu bi Muhammadinil mufassiri al-muhadditsi al-faqihi, itu mengatakan itu ketika apa? Idza kana hadzal mausufu, jika mausufnya yang disifati tersebut, apa itu wa huwa Muhammadun, yaitu Muhammad, yusyarikuhu fismihi thalathatun. Ya. Itu memiliki 3 orang lain yang menyamai namanya. Artinya ada 3 orang yang memiliki nama Muhammad yang memiliki sifat yang berbeda. Ya. Ahaduhum mufassirun, ya. Yang pertama itu adalah seorang mufassir, atau di sini surun muhadditsun wasani. Oke. Ya, di sini ada 3 orang yang namanya sama-sama Muhammad, dan masing-masing Muhammad itu memiliki 2 dari naat-naat yang disebutkan tersebut. Ya, ahaduhum mufassirun muhadditsun.
Muhammad yang pertama itu seorang ahli tafsir dan seorang ahli hadis. Wathani, Muhammad yang kedua, muhadditsun faqihun, seorang ahli hadis dan seorang ahli fikih. Kemudian wathalithu, Muhammad yang ketiga, itu mufassirun faqihun, seorang ahli tafsir dan seorang ahli fikih. Fa Muhammadunil maqsudu la yata'ayyanu illa bin nu'uti thalathati mujtami'atan. Maka Muhammad yang dimaksud dalam jumlah tersebut tidak menjadi jelas, tidak menjadi tertentu illa bin nu'uti thalathati mujtami'atan, kecuali dengan ketiga na'at itu secara bersamaan. Fa yajibu hina idzin itba'uha kulliha. Maka pada saat itu wajib untuk mengitba'kan semuanya. Ya, semua dari na'at-na'at tersebut. Mengapa? Litanziliha minhu manzilata syai'il wahidi. Karena kedudukannya, ya, bagi Muhammad, kedudukan itu semua, na'at itu semua bagi Muhammad, itu manzilata syai'il wahidi. Bagaikan satu kesatuan. Ya. Wa in kanal man'utu muttadihan biduniha, akan tetapi jika man'utnya sudah jelas tanpa semua na'at tersebut, biduniha kulliha, tanpa kesemuanya, jaza fiha jami'iha al-itba'u wal qat'u, maka boleh pada semuanya, itu boleh diitba', boleh juga di qata'. Nahwu, contohnya, hadara Bakrunil khatibu syairul katibu. Ya, telah hadir Bakr, ya, seorang khatib, ya, seorang penyair, seorang penulis. Ya, apa itu? Kapan itu? Idza lam yakunil mausufu yusyarikuhu ahadun fi hadhil awsafi. Apabila mausufnya dalam hal ini itu Bakr tidak memiliki seorang pun yang menyamainya dalam sifat-sifat ini. Ya, ini perbedaannya dengan yang tadi. Kemudian beliau melanjutkan, wa in kanal man'utu muayyanan bi ba'dihha duna ba'din. Akan tetapi jika man'utnya itu menjadi muayyanan, menjadi tertentu, bi ba'dihha duna ba'din, dengan sebagian na'at tanpa sebagian yang lain. Maka apa? Wajaba fi ma la yata'ayyanu illa bihi al-itba'u. Maka pada na'at yang tanpa na'at tersebut, itu man'ut tidak menjadi tertentu. Ya. Jadi na'at yang tanpa na'at tersebut, itu man'ut tidak menjadi tertentu, itu wajib di itba'. Wajaza fi ma yata'ayyanu bidunihi al-itba'u wal qat'u. Ya, sedangkan pada na'at yang tanpanya itu man'ut itu sudah menjadi tertentu, ya, maka apa? Boleh diitba', boleh diikutkan, boleh juga di qata', dipisahkan. Kemudian beliau melanjutkan, wa yustathna min dzalika ma idza kana al-man'utu nakiratan. Nah, dikecualikan dari perkara tersebut apabila man'utnya itu berupa nakirah. Fa innahu yajibu itba'un na'til awwalilaha. Maka wajib untuk mengitba'kan na'at yang pertama kepada man'ut tersebut. Mengapa? Li syiddati ihtiyajin nakirati ila takhsisi. Karena besarnya kebutuhan nakirah kepada takhsis, kepada pengkhususan. Wa huwa la yatatallabu aktsara min na'tin wahidin. Ya, dan itu, ya, tidak menuntut lebih dari satu na'at. Sawa'un kanal man'utu qad ta'ayyana musammahu. Ya, sama saja. Baik itu man'utnya sudah tertentu, ya, am lam yata'ayyan, ataupun belum. Ya, jadi sama saja baik man'utnya sudah tertentu maknanya maupun belum, maka di sini wajib mengitba'kan na'at pertama kepadanya. Karena tadi besarnya kebutuhan nakirah kepada takhsis, pengkhususan.
Mengapa? Li'annal gharada min na'tin nakirati huwa takhsisuha la ta'yinuha. Ya li'annal gharada min na'tin nakirati huwa takhsisuha la ta'yinuha. Karena tujuan untuk memberikan na'at pada nakirah itu adalah takhsis, pengkhususan, bukan ta'yin, bukan penentuannya. Nahwu contohnya, ya. Ja'a talibun khatibun syairun katibun. Telah datang talib, ya telah datang seorang pelajar, kemudian disifati dengan yang dia itu khatib, dan dia juga penyair, dan juga dia itu penulis. Maka di sini dijelaskan fayajibu raf'u kalimati khatibun. Maka di sini wajib untuk merofakkan kata khatibun. Mengapa? Itba'an lil man'uti talibun. Karena diitba'kan, diikutkan i'rabnya kepada man'utnya, yaitu lafadz talibun. Mengapa? Li'annahu nakiratun. Karena talibun di sini itu nakirah. Wa yajuzu fi kalimatai syairun wa katibun. Akan tetapi untuk dua kata yang setelahnya, yaitu syairun dan katibun, itu diperbolehkan ar-raf'u itba'an lil man'uti, ya boleh dibaca rafa karena diitba'kan ke man'utnya, yaitu talibun, awin nasbu bitaqdiri fi'lin ala ma taqaddama. Atau boleh juga dinasobkan karena ditakdirkan ada fi'il tadi, yaitu a'ni. Ya, dibaca ditakdirkan a'ni ala ma taqaddama, sebagaimana penjelasan yang sebelumnya. Berarti boleh ja'a talibun khatibun syairun katibun boleh, atau ja'a talibun khatibun kemudian ditakdirkan a'ni syairon katiban juga boleh. Kemudian beliau melanjutkan, wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wa na'tu ghairi wahidin ila akhirih. Ai maksudnya, inna na'tal muta'addida idza ikhtalafa fi lafdhihi wa ma'nahu fayajibu tafriquhu bil 'athfi. Ya, yaitu jika na'at yang berbilang yang lebih dari satu, idza ikhtalafa fi lafdhihi wa ma'nahu, itu jika berbeda secara lafal dan maknanya, fayajibu tafriquhu bil 'athfi, maka wajib dipisahkan dengan 'athaf. Idza kanal man'utu muta'addidan. Jika man'utnya di sini itu berbilang lebih dari satu. Amma idza talafa, ya adapun jika i'talaf, maksudnya apa? Ai ittafaqa lafdhuhu wa ma'nahu. Yaitu sama lafadznya dan juga sama maknanya. Ya. Atau menyatu, ya seperti itu. Maka apa? Fala tufarriqhu, maka janganlah engkau pisahkan. Wa qawluhu fa'atifan, dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala fa'atifan, halun, kedudukannya sebagai hal. Ai farriqhu halata kaunika atifan. Yaitu pisahkanlah dia dalam keadaan engkau berataf. Maksudnya apa? Ai musta'milan fit tafriqi harfal atfi. Yaitu menggunakan huruf ataf dalam memisahkan, ya, dalam tafriq. Tsumma dzakara anna na'ta ma'mulayil 'amilainil muttakhidaini fil ma'na wal 'amali yutba'u lil man'uti fi i'rabihi. Ya, beliau menyebutkan bahwa apa? Tsumma dzakara, beliau menyebutkan bahwa anna na'ta ma'mulayil 'amilainil muttakhidaini, ya, bahwa na'at bagi dua ma'mul dari dua amil yang menyatu fil makna wal amal, yang menyatu makna dan amalannya, yutba'u lil man'uti fi i'rabihi, maka diikutkan pada man'ut dalam i'rabnya. Kemudian wa makna qawlihi atbi', dan makna ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala atbi', maksudnya apa?
ajizil itba'a, dan perbolehkanlah itba'. La annal itba'a wajibun, ya bukan bahwa itba' itu wajib. Mengapa? Li'annahu yajuzu fihil qat'u, karena dalam perkara ini itu boleh diqata', ya boleh diqata', kama taqaddama, sebagaimana penjelasan yang telah berlalu. Wa fuhima minhu annahuma idza ikhtalafa lam yajuzil itba'u. Maka di sini dapat dipahami, apabila keduanya, yaitu kedua amil itu ikhtalafa, berbeda, maka lam yajuzil itba'u, tidak diperbolehkan itba' di situ. Kemudian wa qauluhu awatbi', ya awatbi', dan ucapan beliau awatbi' itu ruba'iyun maftuhul hamzati, ya, yaitu fiilnya fiil ruba'i. Kan atba'a yutbi'u, atbi' hamzahnya kan hamzah qata', maka di situ ruba'i. Atba'a yutbi'u atbi', maftuhul hamzati, yang hamzahnya itu dibaca fathah, ya dibaca fathah. Lakinnaha nuqilat ilal wawi, akan tetapi di sini dipindahkan kepada wawu, awatbi', ya harusnya kan au atbi', menjadi awatbi'. Kemudian thumma bayyana anna an-nu'uta idza kathurat wa ta'addadat liman utin. Ya, kemudian beliau menjelaskan bahwa na'at-na'at itu jika banyak dan berbilang, ya bagi suatu man'ut, bagi satu man'ut, ihtaja ilaihinna fi ta'yini musammahu. Ya maka suatu man'ut, ya maaf liman utin, ini kemudian disifati dengan ihtaja ilaihinna fi ta'yini musammahu. Kemudian beliau menjelaskan bahwa na'at-na'at apabila banyak dan berbilang bagi suatu man'ut yang membutuhkan na'at-na'at tersebut untuk penentuan maknanya, maka apa? Utbi'at. Maksudnya apa? Ai wajaba itba'uha liman utiha fi harakatiha al-i'rabiyyati. Yaitu wajib untuk mengitba'kannya, mengikutkannya pada man'utnya dalam harokat i'rabnya. Wa in kanal man'utu muayyanan biduniha, akan tetapi jika man'utnya sudah tertentu tanpa semua na'at-na'at tersebut, ya biduniha kulliha, tanpa kedua atau tanpa semua na'at-na'at tersebut, faqata au atbi'in nu'uta kullaha, ya maka putuskanlah, kotokkanlah, atau atbi'in nu'uta kullaha, ikutkanlah semua na'at-na'at tersebut. Wa kadzalika in kana muayyanan bi ba'dihha, demikian juga jika ya dia itu menjadi tertentu dengan sebagiannya. Fa atbi' aw iqta' hadzal juz'a faqat, ya maka ikutkanlah atau putuskanlah bagian itu saja. Wa atbi' ma'adahu, dan ikutkanlah yang selainnya. Ya. Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan berikutnya, yaitu i'rabun na'til maqtu'i, yaitu i'rab dari na'at yang terputus. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-518. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, warfa awin sib'in qata'ta mudmira mubtada'an aw nasiban lan yadhhara. Maka Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan bait ini, beliau mengatakan, atau ini tadi maksudnya, dan rofa'kanlah, awin sib, dan atau nasobkanlah, in qata'ta mudmira, jika engkau memutuskan na'at, ya, dari mengikuti man'ut, secara, in qata'ta, ya, warfa awin sib in qata'ta, rofa'kanlah atau nasobkanlah jika engkau memutuskan. Maksudnya memutuskan na'at dari mengikuti man'ut. Mudmira mubtada'an aw nasiban lan yadhhara. Seraya engkau menyembunyikan mubtada
ya, atau nasib. Ya, nasib itu amil yang menasab atau seperti fi'il yang menasabkan, lan yadhhara yang tidak ditampakkan. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan bait ini, beliau mengatakan, al-aslu annan na'ta yatba'u man'utahu fi i'rabihi. Hukum asalnya, itu yang namanya na'at, itu mengikuti man'utnya dalam i'rabnya. Ya. Wa yajuzu, akan tetapi diperbolehkan lisababin balaghiyin, karena ada suatu sebab balaghah, ya, supaya maknanya lebih dalam, an yuqta'an na'tu an man'utihi, diputuskan na'at dari man'utnya. Kita lihat catatan kaki yang berkaitan dengan hal ini. Ya, apa contoh dari sebab balaghah tersebut? Ya, beliau memberikan contoh di sini. Wa huwa at-tashwiqu. Ya. Ya, contohnya adalah di sini adalah tashwiq. Jika ada tashwiq. Ya, tashwiq itu ya dalam ilmu balaghah ya biasanya itu makna majazi yang terkandung pada uslub istifham. Kemudian wa tawjihudz dzihni ila hadzan na'til maqtu'i. Kemudian mengarahkan pikiran kepada na'at yang terputus tersebut. Mengapa? Atau ini masih lanjutannya, wa annahu dzu ahammiyatin bil lughati tastad'i mazidan minal intibahi. Ya, dan bahwa ya uslub seperti ini, gaya bahasa seperti ini itu memiliki urgensi dalam bahasa yang itu menuntut ya perhatian yang lebih, ya, atau kehati-hatian yang lebih, tambahan, kelebihan, kehati-hatian yang bertambah atau perhatian yang bertambah yang lebih. Ya, maka walihada ju'ila fi jumlatin jadidatin, ya, maka dijadikan pada jumlah yang baru al-gharadu minha insya al-madhi awidz dhammi awit tarahumi. Ya, tujuan jumlah tersebut itu menjadi ya menyampaikan madah, pujian, awidz dhammi atau celaan, atau tarahum, ya, untuk ya memohonkan rahmat atau kasih sayang kepada Allah, ila akhirih, dan seterusnya. Walihada la yusta'malul qata'u ma'a man yajhaluhu. Ya, maka tidak diamalkan atau tidak dipraktikkan qata' ya kepada orang yang tidak mengetahui makna atau hal-hal tersebut. Mengapa? Li'alla yahkuma 'alal mutakallimi bi annahu akhta'a fi harakatil kalimati. Ya, supaya orang yang jahil, yang tidak paham hukum-hukum seperti ini, itu tidak menghukumi orang yang mengucapkan qata' tersebut, itu seolah-olah dia itu keliru dalam harokat kata. Ini merupakan suatu faedah, ya, bahwa mungkin kita mengetahui hukum-hukum i'rab yang rumit. Ya, hukum-hukum i'rab itu kan sangat luas. Hukum memberikan harokat itu sangat luas. Akan tetapi jika kita berhadapan dengan orang yang mungkin baru saja belajar nahwu, ya, sedang bersemangat, maka kita tidak perlu ya mengamalkan hukum i'rab yang rumit tersebut. Ya, karena lawan bicara kita belum paham, nanti malah lawan bicara kita menuduh kita keliru dalam memberikan harokat pada kata. Kita kembali ke atas. Nah, yang ini. Ya, kemudian beliau melanjutkan fa yunsobu, atau bisa juga yunsoba juga bisa. Ya. Aslu au atau an, ya, maaf. An yuqta'an na'tu an man'utihi. Ya, wa yajuzu li sababin balaghin an yuqta'an na'tu an man'utihi. Maka tadi boleh karena ada suatu sebab balaghah, itu kemudian na'at itu diqata' dari man'utnya. Ya, tadi tentu saja
kita harus pilih-pilih lawan bicara jika ingin menggunakan hal ini. Fayun soba bi'tibarihi maf'ulan bihi li fi'lin mahdhufin. Lalu boleh juga dinasabkan ya, dengan menganggapnya maf'ul bih bagi fi'il yang dihapus. Bisyarti an yakunal man'utu marfu'an au majruron, dengan syarat man'utnya itu marfu' atau majrur. Au yurfa'a ala annahu khobarun li mubtada'in mahdhufin, atau dirofakkan sebagai khobar bagi mubtada' yang dihapus. Idza kanal man'utu mansuban au majruron, jika man'utnya itu mansub atau majrur. Fa in kanal man'utul maqtu'u li mujarradi madahin au dhammin au tarahumin, namun jika man'ut yang naatnya diputus itu hanya untuk ya memuji atau mencela atau tarahum, ungkapan iba ya, wajaba hadzful mubtada'i fi halatil qata'i ila raf'i, maka wajib ya membuang mubtada pada keadaan qata' tadi menjadi rafa. Wa hadzful fi'li fi halatil qata'i ila nasbi, dan juga wajib untuk membuang atau menghapus fi'il pada keadaan qata' ke nasab. Mengapa? Liyakuna wujubul hadzfi dalilan ala qasdi insya'il madhi awidh dhammi awit tarahumi. Ya. Supaya apa? Supaya tadi kewajiban membuang tersebut itu menjadi dalil, menjadi petunjuk atas maksud memunculkan pujian ya atau celaan dan juga tarahum. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Masad ayat ke-4, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wamra'atuhu hammalatal hatab. Ya, dan istrinya itu hammalatal hatabi, pembawa kayu bakar. Binasbi hammalata alal qata'i. Nah, di situ kan hammalata tiba-tiba nasab. Ya, kenapa dinasabkan alal qata'i? Karena itu di qata'. Ya, di qata' ala qiraati Asimin. Itu mengikuti cara membacanya Imam qiraah Asim. Wa qara'al baquna birraf'i 'alal itba'i. Akan tetapi para ulama qiraah yang lain selain Asim itu membaca ayat tersebut dengan merofakkan hammalatu, yang menjadi wa mra'atuhu hammalatul hatab. Ya. Kemudian di sini dijelaskan famra'atahu ismun, ya, famra'atahu, atau ini yang rofa atau sebentar. Oh, imro'ah semua membaca marfu, ya maaf. Famro'atuhu ismun ma'tufun ala dhamiril mustatiri fi qawlihi ta'ala sayasla. Ya. Maka lafadz imro'atuhu itu adalah isim yang diatofkan pada dhamir mustatir yang terkandung pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat yang lain, yaitu sayasla. Ya, sayasla. Ada dhamir mustatir rofa di situ. Ya, diatofkan kepada itu. Wa hammalata bin nasbi maf'ulun bihi li fi'lin mahdhufin. Nah, hammalata itu kalau dibaca nasab itu adalah maf'ul bih bagi fi'il yang dihapus wujuban, ya wajib dihapus. Taqdiruhu, yang takdirnya adalah adzummu. Ya, saya mencela. Ya, wa mur'atuhu takdirnya adzummu hammalatal khatabi. Ya. Wa ammar raf'u, dan adapun kalau dibaca rafa mengikuti qiraahnya para ulama qiraah selain Asim, fa hammalatu sifatun marfu'atun bid dhammati. Sifat yang marfu dengan dhammah. Kemudian wa minal qata'i lirraf'i qauluhu ta'ala, dan di antara contoh qata' kepada rafa
Itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Mu'minun ayat ke-91 dan 92. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanallahi amma yasifun, alimil ghaibi wasyahadah. Ya, maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan, ya, zat yang maha mengetahui hal yang gaib dan yang nyata. Faqad qara'a Nafi'un wa Hamzatu wal Kisaiyu wa Abu Bakrin an Asimin alimu birraf'i. Ya, maka sungguh para ulama qiraah yaitu Nafi', kemudian Hamzah dan Al-Kisai dan Abu Bakar dari Asim itu membaca ayat ke-92 awalnya itu alimu, ya, dengan merofakkannya, berarti alimul ghaibi wasyahadah. Ya. Mengapa? Ala annahu khobarun li mubtada'in mahdhufin wujuban. Karena dia menjadi khobar bagi mubtada' yang wajib dihapus, kama taqaddama, sebagaimana yang dijelaskan pada perincian tadi. Wa qara'al baquna bil jarri 'alal itba'i. Dan ulama-ulama qiraah yang lain itu membacanya dengan majrur, alimil ghaibi wasyahadah, karena diitba'kan. Qala Makkiyun, ya, berkata Al-Makki rahimahullahu ta'ala, wa huwal ikhtiyaru, dan itulah pilihan yang lebih baik menurut Makki rahimahullahu ta'ala. Mengapa? Liyatasila ba'dul kalami bi ba'din, supaya bersambung, ya, sebagian dari ayat dengan ayat yang lain. Wa yakuna kulluhu jumlatan wahidatan, sehingga seluruhnya itu menjadi, ya, satu kalimat, satu jumlah. Kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di kitabnya Makki yaitu Al-Kasyaf, ya, dalam kitab, ya, Al-Kasyaf, ya. Kemudian Al-Kasyaf, kemudian Al-Mujallad Ats-Tsaniyah jilid kedua, Safhata Ikhda wa Thalathina wa Mi'atin, pada halaman 131. Kita kembali ke atas. Amma idza kana an-na'tu, ya, adapun jika keadaan na'atnya itu masukon li gharadin akhara, itu dibawakan untuk tujuan yang lain. Ghairi ma dzukira, ya, selain yang disebutkan, telah disebutkan. Fa inna amilahu ar-rafi'a wan nasiba, maka amilnya baik yang merofakkan maupun yang menasabkan, yajuzu hadzfuhu wa dzikruhu, maka boleh dibuang atau dihapus, atau boleh juga disebutkan. Nahwu, contohnya, marartu bi Khalidin at-tajiru, saya telah berpapasan dengan Khalid, seorang pedagang, ya, birraf'i, dengan merofakkan. Wan nasbi juga boleh dengan menasabkan, boleh menjadi marartu bi Khalidin at-tajiru, itu juga boleh. Wa in syi'ta adharta, dan jika engkau mau, engkau dapat menampakkan amilnya. Jadi apa? Fataqulu, maka engkau katakan kalau rofa, huwat tajiru, marartu bi Khalidin huwat tajiru, itu boleh. Saya telah berpapasan dengan Khalid, ya, dia adalah seorang pedagang. Atau kalau nasab bagaimana? Au a'ni at-tajiro, marartu bi Khalidin a'ni at-tajiro, saya telah berpapasan dengan Khalid, ya, yang saya maksud adalah seorang pedagang. Wa idza quti'an na'tu, akan tetapi jika na'at itu diputus, kharaja an kaunihi na'tan, maka pada saat itu dia keluar dari keadaannya sebagai na'at. Wa takunu jumlatuhu musta'nifatan. Ya, ada yang menyebut musta'nifah atau musta'nafah. Wa takunu jumlatuhu musta'nifatan atau musta'nafatan. Maka pada saat itu jumlahnya menjadi musta'nifah, ya, kalimat baru yang berdiri sendiri. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, warfa' awinsib in qata'ta ila akhirih. Ai, maksudnya,
innan na'tal maqtu'a yurfa'u au yunsabu. Ya, bahwa na'at yang maqtu' itu dirofakkan atau dinasabkan. Farrafu ala idmari mubtada'in khabaruhu an-na'tu al-maqtu'u. Maka dibaca rofa itu atas dasar ya, menyembunyikan mubtada yang khobarnya adalah na'at yang diputus itu. Tadi misalnya huwa apa? Wan nasbu ala taqdiri amilin mahdhufin. Dan dibaca nasab kalau ya ditakdirkan amil yang dihapus. Ya, jadi misalnya a'ni apa? Wa qauluhu awinsib, dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala awinsib bi kasril wawi litakhallusi min iltiqa'is sakinaini. Itu maksudnya ya kasrohnya pada wawu, awinsib, harusnya kan au insib. Ya, au insib, au insib. Ya. Karena ada dua sukun, ya maka untuk membebaskannya itu diberikan kasroh pada huruf wawu. Wa qauluhu lan yadhhara isyaratun ila anna hadfahuma wajibun. Itu merupakan isyarat bahwa penghapusan keduanya itu wajib. Wa taqaddama bayanu dzalika, dan telah berlalu penjelasannya. Ya, kemudian kita lanjutkan ya ini bait terakhir pada pembahasan na'at. Wa ma minal man'uti wan na'ti atau hadfun na'ti awil man'uti. Dihapusnya na'at atau man'ut. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, wa ma minal man'uti wan na'ti uqil yajuzu hadfuhu wa fin na'ti yaqil. Dan apabila yang dapat dipahami ukil atau apabila dari man'ut maupun na'at yang ukila yang dapat dipahami itu yajuzu hadfuhu, boleh untuk dibuang. Dan apa yang ukila minal man'uti wan na'ti yang dapat dipahami dari man'ut dan na'at itu yajuzu hadfuhu, itu boleh dibuang. Wa fin na'ti yaqil, akan tetapi pembuangan kalau pada na'at itu sedikit. Maka Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan bait ini, beliau mengatakan yajuzu hadful man'uti wa iqamatun na'ti maqamahu idza dalla alaihi dalilun. Boleh menghapus man'ut dan menetapkan atau menempatkan na'at pada kedudukannya idza dalla alaihi dalilun, jika ada petunjuk atau dalil yang menunjukkannya. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Asy-Syura ayat ke-32, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa min ayatihil jawari fil bahri kal a'lam, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah kapal-kapal yang berlayar di laut seperti gunung-gunung. Fal jawari na'tun liman utin mahdhufin. Maka lafadz al-jawari itu na'at bagi man'ut yang dihapus. Taqdiruhu, takdirnya as-sufunul jawari. Ya, kapal-kapal yang berlayar. Wa hassana hadfahu qauluhu ta'ala fil bahri. Yang pembuangannya itu menjadi ya hasan, menjadi diperindah atau dibuat pantas oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala fil bahri. Ya. Kenapa? Yang di laut itu kan kapal, ya. Jadi tidak perlu dijelaskan karena ada kata fil bahri di situ, maka bisa menjadi petunjuk bahwa yang dihapus itu adalah as-sufun, yaitu kapal. Ya. Kemudian wa kadzalika yajuzu khadfun na'ti idza dalla alaihi dalilun. Wa yajuzu, ini tadi man'ut. Wa kadzalika yajuzu khadfun na'ti idza dalla alaihi dalilun. Demikian pula boleh membuang na'at apabila ada dalil atau petunjuk di atasnya. Lakinnahu qalilun, akan tetapi ini jarang atau sedikit ditemui.
Qala As-Suyuti beliau berkata, wa yaqillu hadfun na'ti ma'al ilmi bihi. Ya, pembuangan na'at, ya, disertai adanya pengetahuan tentangnya, itu yaqillu, sedikit ditemui. Mengapa? Li'annahu ji'a bihi fil asli. Ya, karena ia pada asalnya yang namanya na'at itu didatangkan. Ya, li faidati izalati lishtiraqi awil umumi. Ya, karena faedahnya apa? Menghilangkan adanya ishtiraq, ya, kesamaan atau keumuman. Fahadfuhu aqsul maqsudi. Maka penghapusan na'at itu berlawanan dengan maksud dari na'at itu sendiri. Ya, kita dapat melihat itu di Ham'ul Hawami', ya, buah karya As-Suyuti, Al-Mujallad Ats-Tsaniyah, jilid kedua, Shafhata 20 wa mi'atin, halaman 120. Ya, kemudian beliau melanjutkan, wa min syawahidi khadfihi qauluhu ta'ala, dan di antara syahid, ya, contoh dari pembuangannya tadi, pembuangan na'at, itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min syawahidi khadfihi qauluhu ta'ala, dan di antara syahid penghapusannya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Dan di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas setiap kapal dengan paksa. Maksudnya apa? Ai kullu safinatin sholihatin, yaitu setiap kapal yang masih dalam keadaan baik. Wa yadullu ala khadfihi qauluhu ta'ala, dan yang menunjukkan akan penghapusan tersebut itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang sama, surat Al-Kahfi ayat 79, fa aradtu an a'ibaha. Ya. Maka saya ingin membuatnya menjadi cacat. Itu kan menjadi petunjuk bahwa berarti kapal tersebut itu dalam keadaan yang baik, ya, masih baik sehingga mau dibuat menjadi cacat. Fa innahu yufidu annaha qabla hadza khaliyatun minal aibi. Ya, maka itu menunjukkan bahwa sebelum itu kapal tersebut itu masih bebas dari cacat. Ya. Ai maksudnya sholihatun lilintifa'i biha. Ya, yaitu layak dimanfaatkan. Kemudian wali annal malikal ghasiba la yaghtasibu ma la nafa'a fihi. Ya, dan juga karena raja yang mau ghasab tersebut, yang zalim tersebut, itu raja yang zalim yang mau ghasab tersebut itu tidak akan merampas, ya, ma la nafa'a fihi, sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Wa qad quri'a syudzudzan, ya, dan ada ya, riwayat pembacaan Al-Qur'an yang syadz, ya, yang menyelisihi mayoritas. Ya, ada yang membacanya apa? Kulla safinatin sholihatin. Berarti ayatnya itu ada tambahannya, ada ayat kata tambahannya, yaitu wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin sholihatin ghasba. Ya, ada yang meriwayatkan seperti itu. Wa nusiba dzalika li Ubay bin Ka'bin wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhuma. Dan riwayat bacaan tersebut disandarkan kepada Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Kita lihat catatan kaki. Ya, unzur ini dapat dilihat di Tafsirul Bahril Muhiti, ya, kitab Tafsir Al-Bahr Al-Muhit, Al-Mujallad Ats-Sadisah, jilid ke-6, Shafhata 45 wa mi'atin, halaman 145. Walil faidati, dan untuk tambahan faidah, bisa dilihat di Al-Burhanu fi Ulumil Qur'ani, pada kitab Al-Burhan fi Ulumil Qur'an, Shafhata Al-Mujallad al-awwala, jilid pertama, Shafhata 60 wa 30 wa 300, pada halaman 336. Ya.
Maka beliau melanjutkan wa hadza makna qaulihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wa ma minal man'uti wan na'ti uqil ila akhirih. Ai maksudnya ma'uqila ma'uqila, ya apa itu uqila, bimakna ulima bidalilin, ya diketahui melalui petunjuk. Minan na'ti awil man'uti, yang diketahui melalui petunjuk, baik berupa na'at maupun man'ut, yajuzu hadfuhu, boleh untuk dibuang. Walaisat darajatu hadfihima mutasawiyatan fil kathroti. Ya, dan tingkat pembuangan keduanya itu tidaklah sama dalam ya mayoritas keadaannya. Fa inna hadfal man'uti aktsaru min hadfin na'ti, karena pembuangan man'ut itu lebih banyak daripada pembuangan na'at. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.